Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama walaupun masih di kediaman masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini juga tepat kita merayakan hari Pantekosta di mana Tuhan mencurahkan rohnya, itulah yang kita butuhkan untuk kita dapat menjalani setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah, seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh
Tuhan kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, Tuhan kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mampukan kami Tuhan Yesus, para hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk kami dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap pelayanan yang kami bawa itu dapat menjadi dupa yang berbaharum di hadapan-Mu. Bapa, kami juga teringat bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang ingin coba mengganggu kami. Kami bersatu hati, kami usir, kami thanking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat setiap hati dan pikiran kami, supaya kami fokus Tuhan Yesus hanya menyembah dan memuji Engkau. Bapa, sebelumnya ampuni segala dosa-kesalahan kami. Kami siap untuk mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau memuji, bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Tapi nggak masalah lah, walaupun kan satu tujuannya sama. Kalau roh tercurah dari surga itu sangat luar biasa kuasanya. Puji Tuhan. Terus dan jemaat silakan duduk. Kita angkat pujian Abi Pantekosta Kupunya.
kita, karena menyadari tanpa Roh Kudus itu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ganti pujian kita dengan peganglah tanganku Roh Kudus. tanpa Roh Kudus, benar kita tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita undang untuk sidang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus.
bahkan di kediaman kami masing-masing. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk duduk diam, untuk fokus pada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dia Tuhan Yesus, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Buahkan rasa firman-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari dalam bibirnya, semuanya itu berasal dari Engkau saja Bapa. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba-coba mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati, kami usir, kami ditulis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Semangat karena kita ada di Hari Raya Pantekosta, ya, di mana kuasa Tuhan dicurahkan lipat kali ganda di 2000 tahun yang lalu, dan kita mau dan rindu. Hari-hari ini pun Tuhan mencurahkan kuasanya lipat kali ganda sesuai dengan janjinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Hari Raya Pantekosta. Kalau tadi saya senang ya, dari awal kita sudah digairahkan untuk menyanyi pujian-pujian tentang Roh Kudus, tentang Pantekosta. Karena memang itulah warna kita, ya. Gereja berdiri itu karena Roh Kudus. Gereja mula-mula itu ada karena kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya Hari Raya Pantekosta itu adalah hari raya umat Yahudi, bangsa Israel. Yang pasti ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka kemudian menuju ke tanah perjanjian, dan dalam perjalanan itu mereka menuju ke Gunung Sinai yang dipimpin oleh Musa. Lalu tiba-tiba ada suara dari langit, itulah suara Tuhan sendiri. Dan bangsa Israel gak tahan mendengar suara itu, lalu bilang kepada Musa, kami gak tahan, cukup, gitu kan. Akhirnya Musa yang harus naik ke gunung untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Tapi ketika umat Tuhan bangsa Israel itu ditinggal di bawah, malah mereka bikin lembu emas. Sementara Musa di atas benar-benar berjumpa dengan Tuhan, diberi loh batu yang benar-benar tulisan tangan Tuhan. Itu benar-benar Tuhan yang nulis, bukan Musa. Lalu ketika Musa turun, melihat umat Tuhan sudah mulai menyembah kepada berhala, dibantinglah itu dua loh batu yang tulisan tangan Tuhan ini. Nah, saudara, dan perjalanan 50 itulah arti Pantekosta. Dalam perjanjian lama juga ada hari raya Pantekosta, itu disebut juga hari raya 7 minggu. 7 kali 7, 49. Hari yang ke-50 itu puncak penuaian. Bagaimana setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dalam perjalanan, kalau tadi belum sampai ke tanah perjanjian ya, ini mereka merayakan di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka bercocok tanam, kemudian mereka mendapatkan hasil pertanian itu, membawa hulu atau membawa persembahan itu ke rumah Tuhan. Itu ada di dalam Ulangan 16 ayat yang pertama. Nah, saudara, juga tercatat di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-10. Kalau saya kutip saja satu di dalam Imamat 23 ayat 21, pada hari itu orang tidak bekerja tapi mengadakan pertemuan kudus. Ulangan 16 ayat yang ke-10, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi makanya waktu Yesus disalib itu pas hari Paskah. Kalau saudara ingat, makanya mereka buru-buru pas hari Pentakosta. Pas hari Pentakosta, makanya Yesus buru-buru diturunkan dari kayu salib untuk dikuburkan. Nah, saudara, tapi Pentakosta yang kita rayakan hari ini adalah hari ketuangan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, itu judul perikopnya saja sudah Pantekosta. Ayo kita sama-sama baca itu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua
ayat 1 sampai 4. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mungkin saudara bertanya, kok kita nyanyi Pentakosta, kok di sini Pentakosta? Itu cuman karena bahasanya. Karena dulu kita pakai terjemahan lama, itu Soekarno. Kalau terjemahan sekarang kan Soekarno. Hanya masalah bahasa saja. Tapi arti Pentakosta dan Pentakosta itu sama. Nah, saudara, di dalam hari Pentakosta itu sama. Di dalam perjanjian baru pun artinya sama, hari ke-50. Yaitu ketika Yesus bangkit, 40 hari berjumpa dengan murid-muridnya, lalu naik ke surga, lalu berkata kepada murid-murid, kembali ke Yerusalem, nantikan janji Bapa. Mereka menanti 10 hari. Nah, hari ini, hari yang ke-10 kan doa pencurahan Roh Kudus. Lalu hari ke-50 itu puncaknya, ya, puncaknya hari Pentakosta. Nah, saudara, hari itu juga adalah hari lahir gereja. Jadi, gereja itu lahir justru di saat di loteng Yerusalem itu. Kisah Rasul 1 ayat 18, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, itu kan diucapkan sebelum tiba hari Pentakosta. Sebelum itu pesan murid-murid Yesus kepada murid-murid. Tapi ketika pas hari raya Pentakosta, janji itu digenapi. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Kenapa mereka harus punya kuasa? Di dalam ayat yang sama, Kisah Rasul 1 ayat 18, supaya kamu menjadi saksiku untuk menuai jiwa-jiwa. Nah, semua ini adalah penggenapan dari perjanjian lama tadi. Kalau bangsa Israel, mereka hari ke-50 merayakan Pentakosta itu, hari raya penuaian gandum, ya, panen. Ya, kalau tadinya pengembara, sekarang dia benar-benar sudah punya tanah perjanjian. Kalau di perjanjian baru, penuaian jiwa-jiwa, ketika Petrus penuh Roh Kudus, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itulah yang disebut penuaian. Nah, jadi saudara, kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan berjanji kita diberi kuasa untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Karena pertobatan jiwa itu bukan usaha kita pintar ngomong. Petrus itu bukan orang pintar. Alkitab sendiri bilang, aku gak bisa berbahasa, gak bisa merangkai kata-kata indah. Hanya bilang, demi nama Yesus aku memberitakan nama Yesus. 3.000 orang bertobat. Jadi penuaian jiwa itu adalah karya Roh Kudus. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Tugas kita hanya bersaksi, menyampaikan kabar baik. Pertobatan seseorang itu urusan Tuhan. Roh Kudus bisa bekerja untuk membuat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita perlu Roh Kudus supaya kita diberi keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Gak mudah untuk jadi orang Kristen, bukan? Banyak tantangan, apalagi pada akhir zaman ini. Kenapa murid-murid mereka jadi berani ketika mereka penuh Roh Kudus? Tadinya mereka mau pulang kampung ke Emos karena takut Yesus sudah mati, dikubur, gak ada lagi pembela mereka. Tapi ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani. Lihat 12 rasul itu, semua mengalami aniaya yang dahsyat luar biasa. Tetapi mereka tidak takut, diberi keberanian karena mereka ada kuasa yang namanya Roh Kudus. Kita juga perlu Roh Kudus agar kita punya karunia-karunia. Ya, karena kalau kita punya Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan karunia. Kalau saya kutip saja satu ayat di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi Roh Kudus memberi kita, umatnya, muridnya, mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi gak semua orang bisa bernubuat.
Gak semua orang bisa bikin mujizat. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan karuniakan. Dan karunia itu gak selamanya, hanya dipinjamkan. Sebab itu gak bisa kita menyombongkan diri. Oh, aku seorang yang bisa menyembuhkan. Oh, aku seorang yang bisa bernubuat. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Ya Allah sendiri. Roh Kudus itu bukan oknum lain, Allah sendiri, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Ya itulah karya Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kita harus bisa membedakan ini roh dari Tuhan atau roh iblis. Kita harus bisa membedakan, saudara. Mungkin sepertinya sama, tetapi ada roh yang dari iblis, ada roh yang dari Tuhan. Kemudian selanjutnya, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi saudara, segala karunia itu milik Tuhan. Gak semua orang punya semuanya atau salah satunya. Tetapi kalau saudara diberi salah satu karunia, ingat, itu hanya pinjaman. Gak boleh kita bermegah. Dan yang ketiga, kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Untuk bisa mengenali, tadi sudah disinggung juga, dan mengetahui pengajaran. Karena pengajaran itu banyak. Sama mungkin yang diajarkan Alkitab, tetapi versinya berbeda-beda. Ada yang menyesatkan, sepertinya mirip, sama, tetapi menyimpang. Nah, Roh Kudus itu memampukan kita untuk membedakan, mengenali mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang tidak sehat. Dan yang keempat, kenapa kita perlu Roh Kudus? Roh Kudus sanggup memberi kekuatan. Bukankah sering kita dengar ayat di dalam Sakarya 4? Jadi Roh Kudus yang ada di Perjanjian Lama dan Baru itu sama. Dialah Roh Allah. Di sana dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita mampu melakukan ini dan itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun, itu karena kekuatan yang daripada Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau tadi pemimpin pujian katakan kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sangat betul. Karena manusia kita ini terbatas. Semua serta terbatas, apalagi dalam menghadapi masalah besar, aniaya besar. Tapi Roh Kudus itu memberi kita kemampuan dan kekuatan. Dan yang kelima, Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus sehingga kita dapat mengalahkan tipu muslihat itu. Iblis itu bekerja 24 jam siang malam. Jangan kita lengah, saudara. Kita pikir aman-aman saja. Padahal iblis, dia tahu kedatangan Tuhan kedua itu tidak lama lagi. Dia kerja 24 jam untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menyesatkan. Itulah sebabnya di dalam Efesus 6, kalau saudara baca nanti ayat 10-11, kita bisa mengalahkan tipu daya iblis itu. Rupa-rupa pekerjaan iblis itu dengan kuasa Allah yang maha besar. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus juga memberi kita kekuatan di masa sukar. Bukankah 2 Timotius 3 ayat 1-3 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita hidup di masa akhir, saudara. Iblis tahu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dia berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan memberikan banyak-banyak kesukaran, banyak kesulitan. Dengan kekuatan manusia kita tidak mampu. Tetapi Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Apalagi hari-hari ini. Seharusnya kita bisa peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita ini, di akhir zaman ini. Semua yang tertulis di dalam firman Tuhan itu satu persatu digenapi. Coba kalau saudara buka di dalam kitab Amos. Di dalam kitab Amos itu pasal yang ke-8 nanti saudara baca di rumah ya. Dikatakan salah satunya adalah lagu-lagu bait suci akan hilang. Sekarang coba gereja besar-besar yang muat ribuan, puluhan ribu, gak ada suara nyaring di sana. Firman Tuhan satu persatu digenapi. Roh Kudus yang memberi kepekaan kepada kita untuk mengerti, memahami itu firman Tuhan. Bahkan dikatakan nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Dan dikatakan juga di dalam kitab Amos itu ada banyak bangkai kemana-mana. Orang melemparkan dengan diam-diam. Bukankah kalau kita lihat televisi, berita-berita, sekarang ini mayat kayaknya di mana-mana dilemparkan begitu saja. Ribuan orang meninggal, coba lihat di India dan di daerah-daerah lain. Dan dikatakan juga mayat sangat banyak sehingga dibuang-buang. Bumi bergoncang. Ya. Cuma gara-gara corona semua bergoncang, ekonomi bergoncang, semua bergoncang. Kalau saya dengar kesaksian-kesaksian pengusaha terkenal terkaya di orang Yahudi sekalipun, mereka bisa goncang. Apalagi yang bisnis, apa itu? Perjalanan ke Israel seperti itu, yang buka restoran-restoran di sana. Tapi ingat, negara Israel nggak pernah bangkrut. Negara Israel tetap kaya. Kalau saya tadi dapat itu kiriman, itu Hamas mengebom, ya, banyak bom, menyerang. Bahkan pakai helikopter, pakai pesawat, jatuh. Memang mereka kuat, tapi pribadi yang saya sebut, mau orang Yahudi, orang Israel, bisa bangkrut. Ya. Usaha-usaha, padahal cuma gara-gara corona. Apalagi negara-negara yang lain, saudara, semua menerima imbasnya. Bahkan Amos 8 ayat 8 bagian A dikatakan, tidak akan gemetar bumi karena hal itu sehingga setiap penduduknya berkabung. Festival dan perayaan menjadi kesedihan. Bukankah hari-hari ini banyak kali orang merayakan sesuatu diakhiri dengan perkabungan. Hari-hari pahit di depan mata, saudara. Dan menghadapi semua itu, kita perlu Roh Kudus. Bahkan di dalam Amos 8 ayat 11, orang tidak lagi bisa mendengar firman di rumah-rumah Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara masih mendengar firman Tuhan, dengarlah. Kalau saudara masih baca, bisa baca, kita nggak tahu besok masih bisa baca Alkitab enggak? Masih punya Alkitab enggak? Juga belum tentu itu sosmed, Alkitab yang ada di HP itu masih bisa kita baca, kita nggak tahu. Itulah sebabnya selagi ada kesempatan, mau baca Alkitab lewat HP, mau baca Alkitab ini, kita baca, kita belajar firman selagi ada kesempatan. Bahkan di dalam Amos 8 itu selanjutnya 13, seorang muda jatuh pingsan ketika mereka masih muda. Secara jasmani itu betul, karena corona banyak orang-orang muda juga bergelimpangan. Tapi secara rohani banyak orang muda, mereka haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka tidak bisa memahami itu firman. Roh Kudus memampukan kita untuk puas membaca firman. Roh Kudus memberi pengertian, memberi kepuasan, ya, memberi ketenangan, menyegarkan. Itu kan firman Tuhan. Pernikahan tidak akan dirayakan. Bukankah sekarang orang nikah cukup 2 mempelai pihak keluarga, nggak ada rame-rame lagi. Itu ada di Yeremia 16 ayat 9. Ya, di sana dikatakan suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan tidak kedengaran kegirangan mereka. Orang akan mati karena penyakit yang mematikan. Bahkan ada kelanjutannya loh. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung. Bukankah sekarang banyak orang meninggal, tidak diantarkan, tidak diratapi? Cukup mayatnya aja kan kalau yang kena corona itu. Seharusnya kita peka. Ya, nah, menghadapi situasi itu baru kecil ya. Akhir zaman akan banyak hal yang akan datang. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang punya Roh Kudus, dia akan tetap kuat. Dia tidak mudah bimbang, tidak mudah goyah imannya, percayanya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu saja Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa berkata Yesus saja Tuhan. Bahkan masih di dalam Yeremia itu, mereka tidak akan dapat berduka atas kematian mereka. Mereka tidak akan dapat menguburkan mereka yang mati. Nah, orang mati. Sekarang bahkan ibu tante aja bilang jangan mati di masa corona karena takut gak ada yang nguburin, gitu kan? Nah, itu satu persatu.
Bahkan mereka tidak akan pergi ke rumah duka dan tidak menunjukkan simpati. Tante terus terang selama corona memang jarang pergi ke rumah duka. Kalau dulu kan firman Tuhan bilang pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Jadi rumah duka di mana saja kita pergi. Tapi sekarang coba, nah, itu hanya sekelumit kecil firman Tuhan. Ya, satu persatu digenapi. Bahkan orang dilarang pergi ke pesta. Nah, sekarang kalau ada orang pesta-pesta datang tangkap polisi kan? Nah, itu satu persatu digenapi. Dan firman Tuhan bilang kepada umatnya, umatku masuk ke kamarmu, tutup pintu, sembunyikan dirimu sebentar sampai amarah itu berlalu. Nah, kita semua suruh diam di rumah kan? Itu kembali ke zaman bangsa Israel kan? Siapa yang ada di rumah, ada tanda darah mereka selamat. Jadi semua itu sama, ada hubungannya, ada kaitannya. Segala nubuatan yang terjadi di masa lalu itu digenapi satu persatu hari ini. Dan dalam Yesaya 2 ayat 11 dikatakan manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan. Berapa banyak bos-bos yang punya perusahaan gede tiba-tiba ketika sakit dengan mudah dia berkata semua gak ada artinya. Memang sakit yang sekarang, corona yang sekarang sedang merajalela ini, cuci tangan agar tidak mati, Keluaran 30 kan digenapi kan. Yuk, sekarang kemana-mana suruh cuci tangan, jaga jarak. Jika ada orang bicara pakai mulut, itu jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab. Sekarang kan suruh jaga jarak. Dan bahkan di dalam Imamat 13 ayat 3 sampai 5 itu tinggal ditindak 7 hari sampai 14 hari karantina, ya kan? Orang kalau di karantina itu kan, kalau habis lebaran, kalau saya lihat TV tadi malam, ketahuan mereka nggak lapor RT, di karantina, nggak boleh keluar-keluar 14 hari. Nah, saudara, itu baru sebagian kecil dari tanda-tanda bahwa kita ada di akhir zaman. Satu persatu nubuatan firman Tuhan digenapi. Sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang seringkali disimbolkan sebagai minyak, mengurapi. Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak. Roh Kudus itu mengurapi kita. Pelayan-pelayan Tuhan harus penuh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan itu bukan show, sekali lagi. Harus banyak-banyak berdoa. Karena kita menyampaikan isi hati Tuhan, bukan mau kita. Aku mau nyampein firman tentang ini. Ini bagus nih, bukan seperti itu. Tetapi mau dipimpin Roh Kudus. Jangan seperti gadis bodoh. Dia sama-sama punya minyak loh, tetapi kehabisan. Tapi mari kita mau jadi gadis pinjam. Minyak urapan itu terus ada. Dan itu kita punya kalau kita terus diisi. Ya, kita terus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dibaptis Roh Kudus setiap waktu. Seperti kemarin hari Jumat. Baptisan air sekali, tapi baptisan Roh Kudus itu terus menerus. Dilambangkan seperti merpati. Yesus ketika habis dibaptis ada burung merpati, ya kan? Dilambangkan sebagai angin. Ketika di lautan Yerusalem terdengar suara angin ketika mereka berkumpul. Dilambangkan seperti lidah api saat mereka berdoa, seperti lidah-lidah api. Itulah Roh Kudus. Dan yang pasti Roh Kudus juga dilambangkan seperti air. Air itu menyejukkan, memuaskan. Di zaman yang sukar, zaman yang gersang, zaman yang panas, zaman yang semua orang ingin mencari jawaban, kepuasan, Roh Kudus adalah jawaban. Roh Kudus, karena kalau kita punya Roh Kudus, sesuatu akan terjadi. Ada satu pujian, Utoro Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Saudara, hari ini mungkin saudara mengalami kepahitan, masalah yang bertubi-tubi. Firman Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Aneh ya, biasanya orang kalau ada di satu tempat mengalami masalah, dia akan pergi tinggalkan tempat itu untuk melupakan. Tapi ini suruh tunggu. Kenapa? Karena Yesus bilang untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Masalah persoalan sehebat apapun, kalau kita tetap di Yerusalem, tetap berharap kepada Tuhan, menanti janji Bapa, Roh Kudus turun, pasti ada perubahan, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Entah saya nggak tahu apa yang saudara butuhkan hari ini,
Tapi sesuatu yang saudara butuhkan itu Tuhan akan beri saat Roh Kudus bekerja. Siang ini mari kita buka hati. Di hari raya Pantekosta ini kita naikkan pujian. Mari main musik. Ya seperti air yang mengalir di hati. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah di hari raya Pantekosta ini api Roh Kudus itu terus menyala-nyala dalam hidup kita, terus bekerja dalam hidup kita. Satu pujian katakan, berkaryalah Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkarya, bekerja dalam hidup dan hati kita. Ya seperti air yang mengalir saat ini. Makin dalam dan makin dalam lagi berbicara dalam hidup kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu di hari-hari ini Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu 2 kali ganda. Banyak hal akan kami hadapi. Tetapi kalau kami punya kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang Maha Besar, Engkau yang akan menyertai kami. Kami tidak takut menghadapi zaman akhir ini. Karena kami percaya jaminan dari Allah menyertai kami. Terima kasih banyak Bapak, berkati seluruh umat-Mu. Biarlah di hari Pentakosta ini kami pun boleh menuai banyak tuaian kami boleh alami Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kuasa Pentakosta. Kalau kau dapati ada yang punya masalah, beban hidup, Tuhan sanggup membebaskan. Tuhan sanggup mengganti dengan sukacita, dengan tuaian, dengan panen raya di hari yang bersukacita, di hari raya Pentakosta ini.
Berkati seluruh pemain musik, Engkau pakai, Engkau urapi lebih hari lebih lagi. Seluruh jemaatmu, Kau tumpahkan tanganmu, Kau baptis dengan Roh Kudusmu, baik yang kecil, yang besar, tua, muda, pria, wanita, seperti janjimu di kitab Yoel dan Kisah Rasul, bahwa Engkau akan membaptis seluruh umatmu, besar, kecil, tua, muda, bahkan budak, tidak terkecuali yang namanya manusia yang rindu dan haus akan Engkau. Engkau akan baptis dengan kuasa Roh Kudusmu, kuasa Allah yang maha besar. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan, berkat ibadah dalam nama Yesus. Amin.